Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semuanya, mari senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas kesempatan yang mulia ini kita masih diperkenankan mendapat nikmat keimanan, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu yang kita gunakan untuk menuju manusia yang sebaik-baiknya menurut Rasulullah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada kaum tabi'in, kepada kaum tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umat beliau sampai akhir zaman yang masih berusaha menjalankan syariat yang beliau ajarkan. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semuanya, ajaran Islam tidak mengajarkan seorang muslim untuk hidup dalam keadaan bermewah-mewahan. Sebaliknya, Islam mengajarkan perilaku yang sederhana, sebagaimana yang dicontohkan oleh kesederhanaan Rasulullah SAW. Perilaku sederhana atau hidup bersahaja maknanya sebagai pribadi muslim menjalani kehidupan sesuai dengan kebutuhan dan tidak secara berlebihan. Orang yang kaya mampu menahan nafsunya untuk berfoya-foya, menghambur-hamburkan hartanya. Sedangkan yang miskin mampu menahan keluh kesah dan putus asanya. Kita ingat kembali kisah kesederhanaan dari keluarga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf mendatangi Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengkabarkan bahwa Rasulullah tengah menangis karena baru saja mendapat wahyu dari Jibril. Abdurrahman datang dalam rangka mencari obat untuk menghibur hati Rasulullah, dan satu hal yang bisa membuat hati Rasulullah terhibur adalah kehadiran dari putri beliau. Lantas berdua mereka berangkat menuju menghadap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Fatimah mengenakan pakaian yang mana pakaian tersebut terdapat 12 jahitan dari dedaunan, dari pelepah kurma, dari daun-daun kurma. Umar bin Khattab yang mengetahui perihal hal tersebut sampai menepuk kepala. Betapa nelangsa putri Muhammad, putri utusan Allah. Sedangkan kalau melihat putri-putri kaisar, putri-putri raja mengenakan pakaian dari sutra-sutra yang halus. Sedangkan putri dari utusan Allah hanya mengenakan pakaian dengan 12 jahitan di bajunya. Sesampainya menghadap ayahanda, Fatimah bertutur,
"Ya Rasulullah, tahukah bahwa Umar terheran-heran dengan pakaianku? Demi zat yang mengutusmu dengan kemuliaan, aku dan Ali," yakni suami Fatimah Az-Zahra, "selama 5 tahun ini tidak pernah menggunakan kasur untuk tidur. Kami hanya menggunakan kulit kambing untuk alas tidur. Dan sebagai bantal, kami gunakan serpihan dedaunan kurma yang dibungkus oleh kulit kambing." Lantas bagaimana tanggapan Rasulullah? Rasulullah menyampaikan kepada Umar, "Wahai Umar, tinggalkan putriku. Mungkin Fatimah sedang menjadi kuda pacu yang unggul." Analogi kuda pacu merujuk pada pengertian keutamaan sikap Fatimah dalam kesederhanaannya, mengungguli seluruh putri-putri raja yang lain. Fatimah berkata, "Tebusanmu, wahai ayah, adalah diriku," sahut Fatimah. Dengan kedudukan dan karisma dari ayahanda, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja mudah saja bagi Fatimah apabila menghendaki untuk kehidupan yang lebih dari sekedar sederhana. Ia bisa memperoleh apa yang sebenarnya ia inginkan. Namun, kepribadian Rasulullah yang bersahaja sudah merasuk kepada pribadi Fatimah itu sendiri. Ajaran Islam menganjurkan umatnya untuk hidup senantiasa dalam kesederhanaan. Namun, tidak berarti kita harus tampil apa adanya yang terkesan kumuh dan sebagainya. Dalam hadis Muslim disampaikan, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semuanya, diambil dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 sekolah dasar, karya Soleh Badui dan Khairil Muhammad Anwar. Ada 5 hal di mana kita dianjurkan untuk hidup dalam kesederhanaan. Yang pertama adalah sederhana dalam berpakaian. Yang kedua, sederhana dalam memenuhi kebutuhan makan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin." Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap kamu memasuki masjid, dan makan serta minumlah. Tetapi janganlah kamu berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dari ayat tersebut jelas sekali bahwa Allah memerintahkan kepada kita sebagai umat muslim, ketika memasuki masjid, kita dianjurkan untuk mengenakan pakaian yang indah, pakaian yang terbaik yang kita miliki. Serta kita diperkenankan untuk makan dan minum. Namun ada pantangan, ada larangan dari Allah, yaitu jangan sampai berlebih-lebihan. Ala kadarnya saja. Kemudian yang ketiga, sederhana dalam tempat tinggal. Sebagaimana kita ketahui, keluarga baginda Rasulullah SAW, bahkan termasuk putri beliau beserta suami Fatimah Az-Zahra juga Ali bin Abi Thalib, ketika tidur hanya beralaskan kulit binatang, kulit kambing saja. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW, dalam hadis riwayat Tirmizi. Sesungguhnya hamparan tempat tidur Rasulullah
terdiri atas kulit binatang. Sedang isinya adalah sabut kurma. Begitulah Rasulullah dalam mencontohkan kehidupan dan kesederhanaan beliau kepada umat-umat beliau. Selanjutnya yang keempat, kesederhanaan dalam berpenampilan dan juga beramal. Sikap sederhana dalam makan, minum, berpakaian, juga dalam tempat tinggal. Selain itu, Islam juga menganjurkan dalam beramal kita bersikap yang sederhana dan tidak diperkenankan kita bersikap berlebih-lebihan. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67 Allah berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Dan orang-orang yang apabila berinfak dia tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Infak mereka ada di pertengahan antara keduanya. Jadi dalam berinfak atau beramal sekalipun, Rasulullah menganjurkan kita di tengah-tengah. Tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu kikir. Ada di tengah-tengah yang pas untuk kita. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu sederhana dalam berperilaku. Anjuran hidup sederhana dalam Islam mencakup gaya hidup, perilaku kita dalam keseharian, dalam ibadah, dalam beramal juga senantiasa dianjurkan untuk hidup sederhana. Dalam riwayat hadis, Rasulullah pernah menegur, bahkan melarang seorang muslim yang ketika berwudu mereka menghambur-hamburkan air. Padahal dalam kondisi mereka berwudu di sungai, yang sungainya di situ mengalir air yang deras. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad menceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah sedang melewati Sa'ad yang sedang mengambil air wudhu. Lalu beliau bersabda, "Kenapa kamu berlebih-lebihan?" Sa'ad berkata, "Ya Rasulullah, apakah dalam wudhu juga ada berlebih-lebihan?" Beliau menjawab, "Ya, meskipun engkau berada dalam sungai yang mengalir." Subhanallah, indahnya Islam mengatur setiap aktivitas kita, memerintahkan kita untuk senantiasa hidup bersahaja, tampil apa adanya. Demikian Islam mengatur umat Islam dalam menjalani kehidupan. Semoga kita senantiasa diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kita yang berlebihan dalam segala hal, dalam segala urusan. Dan semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk senantiasa terus memperbaiki diri dan terus mengevaluasi diri, sehingga nantinya kita bisa kembali kepada Allah dalam keridhoannya. Akhirul kalam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.